Akhir zaman itulah yang disebut juga pengadilan terakhir. Atau pengadilan umum. Pengadilan umum itu. Ya, berarti tante nggak boleh. Kiamat di gereja Katolik dikenal sebagai hal yang seperti apa? Kiamat akhir zaman kah? Ada banyak perspektifnya, bukan persepsi. Perspektifnya banyak. Kalau dari sisi waktu, ya kiamat itu akhir dari peredaran waktu. Peredaran waktu. Iya, sekarang kita ada di ruang dan waktu nih. Ya. Oh, oke. Ya, di suatu tempat. Bisa dilacak koordinatnya bujur timur, bujur barat, bujur. Udah, cuma itu. Lintang utara, lintang. Udah, bujur cuma 2. Pandangan umum dari zaman dulu bahwa tahta surgawi itu kan di atas. Makanya bahasanya Tuhan Yesus turun. Itu artinya memang dari surga. Dari atas. Kita nggak usah membayangkan secara fisika. Ya. Kan bumi bulat, Bima Sakti, terus atasnya mana, bawahnya mana, itu terlalu jauh. Atasnya dari kutub utara ke selatan. Kita pun nggak punya kemampuan membuktikan itu ya, secara budget, secara waktu. Betul. Jadi ya sudah, pokoknya konteks atas bawah surga dan bumi itu seperti itu. Iya. Lagi mengagumi gambar artis, karya yang luar biasa, karya artistik dari tim Komsos Keuskupan Bandung. Ini perpaduan meteor, harimau bersayap. Ini ceritanya meteor tapi di taman. Apakah Meteor Garden? Wah, Sanjay. Oh, saya cingge. Saya cingge. Temingse. Aduh. Tapi ada Sensei-nya. Bukan, Pegasus itu, Pegasus. Bukan, Pak. Bukan, Pak, Pegasus masa mukanya muka harimau, Hydra begitu. Aduh. Sancai kan tapi udah nggak ada Sancai. Iya, Sancai udah nggak ada. Iya. Sancai Dut masih ada Sancai. Sanjay. Nih biar enak kita pasin lagunya dengan tema ini ya, Not ya. Ya, ini Bapak Ibu umat sekalian, kira-kira aja dulu ini temanya apa nih ya. Sesuaiin sama lagu kita hari ini. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no I can't understand how life goes on the way it goes. Understand kuncinya ya. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know? Don't they know? It's the end of the world. It ended when you say, you-nya ya gede ya. You say goodbye. Selesai. Ngeri. Murining. You say goodbye. Aduh. Udah langsung ketahuan temanya ya. Itu adalah temanya adalah episode terakhir Rumah Noni. Bukan. Ya kan kalau udah kiamat mah nggak ada lagi Pak Rumah Noni Pak. Kiamat. Mau Aloy.
Lagu tadi tahu dong. Jangan pura-pura nggak tahu. You Don't Love Me Anymore. Bukan judulnya, bukan itu. Bukan, judulnya adalah Itu lirik. The End of the World. Bukan judulnya Why Does the Sun. Bukan. Ambil lirik pertamanya aja. Jangan gitu. Apa tuh? Ini lagu ketika Om Step Sweet 17 Oh, pertama. Sweet 17 pertama. Udah 4 kali Om Step. Sekarang Keren. ini yang Sweet 17 pertama lagu Skeeter Davis. Ini Wah, iya. keren Om Step. Betul. Ini dan kita nggak sendiri Bapak Ibu umat. Ketemu lagi di acara Rumah Noni. Kali ini barengan sama Pak Sur Aloy kembali. Jauh-jauh kita impor dari Lembang. Mana Ya. baju uangnya? Iya. Baju uangnya mana? Udah nggak pakai? Ada. Apa sih ada? Ada. Jangan dibuka di sini. Bukan di sini. Sekarang ada yang baru soalnya Apa? main di Tumblr. Oh iya benar, diarahinnya harus ke kamera ya, Ya, berarti ya. Oh, iya. Biasanya kan obat pembunuh serangga Iya. Betul. atau apa Baygon. tuh? Baygon. Ini apa sekarang? Alois. Why? Hidup saya banyak gimmicknya. Iya benar. Iya, aduh. Ini curiga kayaknya baju yang dia pakai sebenarnya baju uang nih, Son. Iya, Mana? dibalik. hijau? Melambangkan uang yang hijau warnanya. Iya, kan Berarti hijau. 20.000. Kenapa mau akhir bulan nih, mau? Saya Nggak ngaruh. Kalau akhir bulan suka stres. Kenapa mu? Soalnya bingung ngabisin duitnya gimana. Mantep. Yang gini-gini. Waduh. Takut kadaluarsa soalnya. Bukan, tapi kalau udah kiamat kadaluarsa, Oh, mau punya iya. harta kayak gimana juga Waduh. kadaluarsa. Sia-sia. Iya, Ada ditawarin masang iklan dari episode pertama Rumah Noni. Sampai sekarang belum ada yang masang Iya. iklan. Kadaluarsa udah. Iya. Keburu kiamat. kiamat. Iya Kan? bener. Masuk produk. Yoi. Tapi bener loh. Kadang gue juga lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Bro. Ada satu orang aja masuk ke bahasan. Bro, kayaknya udah mau akhir zaman. Wah. Ini kadang jasa joy killer kata. Lagi asik, tahu-tahu ngebahas akhir zaman gitu. Kayak langsung obrolan tuh terhenti sesaat. Ada proses berpikir beberapa detik, tapi Iya belum juga. gitu. Mungkin kalau dia, dipikir-pikir tapi iya bisa jadi juga. dia panitia. Lo Bagian humas. Jadi memberi sosialisasi. Kalau mau lebaran ya ada humasnya. Ya. Mau lebaran haji ada humasnya. Mau acara gereja Natalan ada humasnya. Masa kiamat ada humasnya? Sosialisasi. Sosialisasi kayak Romo nih hari ini bagian humas ya. Mau hari ini kita Hubungan ngebahas Mas Sony, Mas Nodi. Hari ini kita ngebahas sesuatu yang mungkin banyak orang belum pengen bahas secara mendalam. Betul. Tapi tahu saat ini akan tiba, tapi tidak tahu saatnya akan kapan. Betul. Kita Betul. ngomongin soal sosok laki-laki, kiamat. Dia adalah suami dari Ni Ahmad. Ya ampun, ini amat sih ngomong. Dan dia adalah RT yang biasa dipanggil dengan sapaan Pak Ahmad. Temannya Aduh. Ki Sangat itu ya. Kisangat. Kiamat nih. Sama Ki terlalu. Aduh. Mau Kenapa banyak orang nggak mau ngebahas ya? Pak, menurut saya paling simpelnya adalah orang takut mati. Kalau banyak yang nggak mau bahas juga nggak mau bahas. Jangan gitu dong. Karena orang nggak mau Selesai bahas, nih. kita paksa bahas hari ini. Iya. Gitu. Kita ngomongin soal Kiamat. kiamat. Ini kiamat secara sudah pasti karena kita ada di Komsos Keuskupan Bandung, Betul, iya sudut dong. pandang gereja Katolik. Kita ngomongin kiamat. Kita coba kupas seperti apa sih kiamat menurut pandangan gereja Katolik. Kalau Tapi kiamat ada prakteknya nggak nih? jangan, Oh, kan? jangan dulu. Kita hanya Jangan ngobrol dulu. doang kan? Iya. Maksudnya kita nggak praktek kan? Belum masih uji kelayakan. Tapi kalau praktek, masalahnya kan sudah disebut secara Alkitab. Ah. Anak pun tidak tahu. Iya. Artinya Betul. sebenarnya Apalagi Romo. Apalagi saya. Ya kan, Iya. selesai episodenya. Iya, nggak ada yang tahu, udah clear. Mau kita ngomongin kiamat nih ya, kiamat akhir zaman. Ada yang bilang itu awal dari Yerusalem baru. Wah. Kita akan mati, akan dibangkitkan. Mau konsep kiamat kita bahas pelan-pelan nih ya. Kiamat di gereja Katolik dikenal sebagai hal yang seperti apa? Mau kiamat akhir zaman kah? Ada banyak perspektifnya, bukan persepsi, perspektifnya banyak. Oh. Kalau dari sisi waktu, ya kiamat itu akhir dari peredaran waktu. Peredaran waktu. Iya, sekarang kan kita Masa. ada di ruang dan waktu nih, Oh, oke. ya, di suatu tempat. Bisa dilacak koordinatnya bujur timur, bujur barat, Iya. bujur. Udah, cuma itu. Lintang utara, lintang. lintang. Udah, bujur cuma 2. Jangan ditambah-tambah. Lalu waktunya kan jelas spesifik. Iya. Tanggal, jam, menit, detik. Nah, akhir zaman itu juga disebut akhir dari waktu dan tempat itu yang kita alami sekarang. Karena kita akan masuk ke dalam kekekalan, keabadian. Keabadian. Nah, kalau
perspektif iman Katolik kan keabadian hanya ada 2 ya. Oke. 3. Lah lo nambah. 3. Bener tadi gini kan? Ya gini 3 ya, 1 2 3. Yang lama ini. Masih keluar lagi, masih lucu lagi. Surga. Kirain udah gak lucu, masih lucu. Joke standar ini. 3. Surga kekal ya. Ya. Surga kekal, neraka juga kekal. Lalu ada keabadian yang Reza Artamevia tuh. Bukan, itu sama itu ada beda. Gak ada lagu itu. Lagu ya? Lagu Reza. Ada keabadian. Nah, akhir zaman itulah yang disebut juga pengadilan terakhir atau pengadilan umum. Pengadilan umum itu. Ya, berarti tante nggak boleh. Tante nggak boleh. Wah, kena semua. Oh iya, saya punya ponakan. Step. Antrian nomor 1. Step. Kenapa Karena ada pengadilan khusus. Iya. Khusus buat satwa. Kus. Bingung sih satwa. Karena kita memang ada 2 ya. Menurut pandangan Gereja Katolik ada pengadilan umum, pengadilan khusus. Kalau pengadilan khusus itu yang personal. Begitu misalnya Nori nih waktunya dipanggil Tuhan nih, entah kapan. Nah, kan langsung diadili si Nodinya. Sementara misalnya saya Sony belum dipanggil Tuhan nih, Nodi duluan nih, gambreng dulu. Enggak kan udah duluan. Enggak usah digambreng lagi. Nah, maka kan saya sama Sony masih di dunia. Sementara Nodi jiwa dan tubuhnya sudah terpisah. Langsung pengadilan khusus. Diadili apakah Nodi ini dalam keadaan rahmat penuh, itu langsung masuk surga tuh. Atau dalam keadaan layak bagi kerajaan Allah, tapi masih ada noda-noda yang perlu dibersihkan. Nah, itu masuk dulu purgatori kan. Sementara baru nanti setelah selesai masuk surga. Atau Nodi ini terpisah penuh dari Allah gitu kan. Menolak Allah secara mutlak, udah neraka langsung. Nah, berarti sekarang nih saat ini nih kita masih ngobrol bertiga di sini nih. Ada nggak yang sudah di surga? Ada. Ya Santo-Santa. Oh ya, yang karena mereka sudah mengalami pengadilan khusus pribadi dan dianggap layak oleh Allah untuk masuk surga. Ya sudah, kita meyakini mereka santo dan santa. Nah, ada yang di penyucian yang kita sering doakan dalam misa arwah dalam itu. Nah, tapi kan nanti kalau kiamat semua, makanya umum semua, mau yang masih hidup di dunia, mau yang di penyucian, semua diadili massal gitu. Makanya pengadilan umum. Ya karena sudah tidak lagi yang tersisa hidup di dunia, semua akan habis. Termasuk juga binatang dan lain-lain semua. Binatang saya belum pernah briefing sih sama mereka ya. Enggak briefing juga sih. Makanya waktu briefing datang. Iya. Minimal diinfoin jadi nggak kaget-kaget. Iya, mereka pas rapat hutan tuh saya nggak diundang. Saya nggak tahu. Tarzannya udah ke kota. Kalau manusia habis semua. Manusia tahu. Termasuk Tarzan. Karena ada ajarannya. Tarzan, Asmuni, Timbul. Bukan, Sri Mulat. Masuk. Tarzan biasa tokohnya TNI. Iya. Suka jadi tentara dia. Nah, ini berbicara tadi kiamat yang Pastor Roy bilang, kalau manusia nih pada umumnya Son yang kayak tadi lu bilang anak tongkrongan ya sering ngobrol. Yes. Iya, si anak tongkrongan kalau lagi happy-happy tiba-tiba aduh kayak mau akhir zaman. Kayak seakan-akan percaya akan beberapa ciri atau tanda betul. Ya, bahwa akhir zaman. Nah, tuh tanya dulu temennya Sony yang ngomong itu tuh kayaknya udah ke zaman nih. Menurut dia tanda apa yang menurut dia membuat dia berkesimpulan ini kayaknya udah deket nih. Yang paling umum kan sebenarnya kan kalau kita biblical ya sebenarnya juga tidak ada yang tahu kapan. Tapi tanda-tandanya itu kan makanya kan sejak zaman dulu ya 2000 tahun lalu bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dekatnya ini kan hitungan waktu siapa nih? Kalau buat manusia kan kayak angkot tuh jauh dekat kan bingung jauhnya mana dekat yang mana. Iya 2000 yang pasti dulu. Sekarang udah 3000 tuh. Dekatnya ini kan lalu tidak bisa diukur berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Tapi kalau misalkan nih gejala-gejala yang kita lihat misalkan demam. Gejala. Makanya kayak tadi di lagu itu kan sebenarnya kan menggambarkan emang nggak tahu nih gejala-gejala sudah mau akhir zaman, misalkan sudah kriminal terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana. Itu mungkin hasil tafsiran atau mungkin hasil nggak tahu apakah tafsirannya tepat atau tidak, diambil biblicalnya nih, ambil ayat ini, coba diaplikasikan dengan fenomena yang ada. Nah akhirnya yang sering dikutip dari Alkitab itu yang sejauh saya lihat ya, itu antikrisnya. Antikristusnya. Bahwa nanti akan muncul. Nah, ketika gerakan antikristus ini sudah tampaknya merajalela
dan tampaknya menang. Nah, situlah anak manusia akan datang. Tampaknya menang. Nanti kita akan sampai sana deh kayaknya. Karena udah masuk ke biblical, Betul. terutama bukan bermaksud mengupas kitab Wahyu, tapi sepertinya ini salah satu. Saya Wahyu. Bukan. Iya kan Anda, Aloysius itu Wahyu nama. bener. Nggak salah. Nggak salah Kalau mau tapi Fikjen Wahyu. iya. Tapi Kita mau bahas bukunya Romo Wahyu nih. Kita mau bahas kehidupan sehari-hari dari yang namanya Wahyu. semua Wahyu ngumpul. Oh iya, kita bikin hari Wahyu Hari sedunia. Wahyu yuk. sedunia. Omset, boleh omset. Aduh. Hari Wahyu sedunia. Bahas tuh kira-kira tentang hewan yang keluar dari laut. Tanduk gitu. Karena Oke. ada paling ada 2 kitab di Alkitab kita kan yang sering jadi rujukan kalau Iya. kita bicara tentang Akhir zaman. yaitu kitab-kitab apokaliptik. Apokaliptik itu yang bicara visi jauh ke belakang. Ya. Ke depan. Itu mundur dong. Itu mundur. Kalau visi itu ke depan. Visi ke depan. Yaitu Daniel dan Wahyu. Nah, di Katolik dan Protestan memang ada sedikit perbedaan, terutama di kitab Daniel. Karena kalau kitab Wahyunya sama, Katolik dan Protestan sama. Tapi di kitab Daniel itu berbeda. Karena di Katolik ada Deuterokanonika yang salah satunya tuh tambahan kitab Daniel. Gitu. Memang ada sedikit berbeda. Nah, 2 kitab ini ya banyak yang menafsirkan ya. Tapi umumnya semua sepakat bahwa keduanya itu bicara tentang nubuat tidak lama setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, kehancuran Yerusalem di abad-abad awal Masehi itu, tapi juga bicara tentang akhir zaman yang kita bahas ini. Dan sedangkan itu kan 2 nabi yang berbeda ya. Ya Wahyu sendiri ditulis oleh Wahyu Yohanes. Sedangkan Daniel Menulis itu Injil. perjanjian lama gitu. Ini lama yang singa itu. Betul. Yang singa itu. Iya kan? Iya kan? Iya, sebenarnya kita ngerti sih, cuman kayak yang singa. Kesannya kayak kita Iya, tuh nggak paham. Perasaan dia orang gitu. Dan yang mana Daniel singa. Daniel. Wow si Daniel tuh dari Pokoknya mana? kalau Daniel singa. ada tokoh perjanjian lama gambarnya dengan singa apa sih? Di Oh, goa. Daniel gitu. Iya, Dewa. iya juga, iya Pasti juga, Daniel. iya juga. Benar. Nah ini sebenarnya kan nubuat-nubuat ini sudah lama dan seperti tadi yang kita sempat bahas ya. Pikiran manusia tidak akan bisa menjangkau itu. Ya. 2000 tahun Ya. buat kita lama banget. Kapan Dan lagi nih? pula Gitu. untuk betul-betul mengetahui tafsir sebenarnya maksud kata-kata yang ditulis oleh Daniel dan Yohanes itu juga tidak bisa dipastikan 100%. Gimana kita mau mewawancari penulisnya? Iya, benar. Kan Kecuali makanya kita tafsir. duluan. Iya, soalnya tuh. Dulu kamu nulis itu maksudnya apa sih Kang? Daniel. Oh, Daniel. Bukan Al dulu, Iya, beda lagi. Iya. Bisa aja panggilnya Dani saat itu. Dani Indonesia banget. Hai Dan. Nah, hai Dan. Tahu kan si Daniel Singa itu kan punya teman. Oh iya. Heeh. Yunus Lauk. Iya. Yunus Paus. Yunus Paus. Yang ada di pernikahan kan. Iya. Iya Benar. Ya ampun. Kayak nama preman ya. Dadang godek gitu. Asap silet. Asap silet. Asap silet sama Ada lagi Daniel Singa. Udin Portal. Aloy Tabler. Mana mau? Iya kan, mereka kan sama-sama keturunan dari Nuh kapal kan. Iya, kapal Nuh. Wah itu preman paling keren itu. Paling keren. Nuh kapal. Aduh. Oke, mau tapi kan si akhir zaman ini kan sesuatu yang abstrak nggak sih sebenarnya? Walaupun Apanya dulu? Abstraknya apanya dulu? Gini, konsepnya kalau kita perhatikan, kita ngomongin tentang nubuatnya di kitab suci, itu kan gambaran-gambaran situasi kondisi ya. Nah, sedangkan bahkan ada penggambaran sosok di sana kalau kita buka kitab Wahyu sebenarnya. Ya. Bahkan sekarang tadi gue udah cerita sama Om Steve ya, ada akun Instagram Bible AI. Waduh. Itu coba menggambarkan yang orang pikirkan akhir zaman itu bumi meledak, divisualkan. Ini ternyata ternyata gini kurang lebih sosok makhluk yang keluar dari laut, 3 kepala, bla bla. Lalu ada yang berkuda itu ya, satria berkuda. Nah itu tuh gambaran yang kita nggak mau bilang pasti ya. Apakah itu gambaran yang dinubuatkan dan jadi kita tahu ini nih kiamat nih, nggak yang jadi kita gini kiamat nih bro gitu. Kan umat Katolik kita biasa dengan visual ya gitu. Kalau misalkan ini divisualkan apakah memang akan terjadi sesuai seperti itu lagi gitu Ya sama. pertama-tama kita ngelihatnya kita kan meyakini penulis teks kitab suci itu kan berdasarkan wahyu ilahi. Ya. Jadi ilahi juga punya wahyu. Iya. Wahyu yang ilahi, wahyu ilahi. Jadi ilahi. yang diwahyukan gitu Iya. Nah, ini dugaan manusiawi saya ya. Bisa jadi juga entah Daniel atau Yohanes Rasul waktu itu mungkin juga ketika melihat aku Yohanes melihat gitu kan seringkali di kitab Wahyu itu kan. Jangan-jangan dia juga
tidak tahu persis ini maksudnya apa. Tapi dia hanya menuliskan apa yang memang dia alami, dia lihat gitu. Bisa jadi seperti itu. Saya menduga bisa jadi juga begitu. Dia sendiri tidak paham apa yang sebenarnya mau dipesankan oleh Allah lewat gambaran vision yang saya lihat itu. Gitu. Karena dia tidak membuat catatan kaki. Footnote. Iya benar nggak? Ketika disebutkan binatang ini, lalu ada catatan kaki. Ini maksudnya. Pranala luar. Tuh lihat. Hati naga itu apa? Enggak, dia nggak buat itu. Itu. Nah maka dalam kacamata iman, kitalah yang bisa membaca itu dalam terang iman. Ketika itu terjadi, satu tandanya bahwa oh ya betul, bahwa yang diwahyukan disabdakan Allah itu memang benar. Karena sesuai kan berkali-kali metode Injil pun juga sama. Ketika Yesus melakukan suatu, mengatakan suatu, maka tergenapilah nubuat. Nah gitu. Untuk menunjukkan bahwa memang yang terjadi itu dalam kacamata iman itu sudah disampaikan oleh Allah melalui para penulis suci. Gitu. Sehingga kita ketika memaknai peristiwa-peristiwa ini, kita melihatnya dalam terang iman juga. Harapannya kan ke sana. Contoh yang yang salah satu tanda kiamat akhir zaman dalam kitab suci itu kan ada 1000 tahun disebut ya. Kerajaan 1000 tahun, yaitu milenium lah ya, milenial. Tapi udah Gen Z sekarang. Bukan generasi ini. Ini kita nggak bicara soal baby boomers. Hari ini absen banyak dibahas loh. Absen banyak dibahas. Apalagi baby. Ini nggak bahas itu. 1000 tahun di sini kan bukan literal 1000 tahun kali 365 hari. Enggak. Tapi 1000 itu istilah untuk mengungkapkan banyak sekali. Kayak Daud, waktu Daud, wah beribu-ribu, berlaksa-laksa. Itu artinya banyak banget gitu. Nah, kerajaan 1000 tahun itu artinya memang dalam jangka waktu yang dirasa lama itu menjadi akhirnya relatif juga. Lamanya gimana nih? Sejak kedatangan Yesus yang pertama. Tuh, kerajaan artinya Kristianitas, lalu kerajaan Allah diwatakan, disebarkan oleh para rasul dan oleh gereja kemana-mana. Dalam jangka waktu tanda kutip 1000 tahun. Gitu. Tapi jangan hitung tahun 1000 Masehi bukan untuk waktu yang lama. Nah, lalu ada kata-kata saya lupa ayatnya berapa ya. Lalu iblis dilepaskan. Ingat nggak Zon? Tahu nggak? Lupa. Waktu kita sekolah. Bukan, nggak pernah kita sekolah bareng. tapi kalau ayat gue yakin Sony itu paling hafal. Enggak segitu. Enggak, Sony kan lu sekolah minggu. Dia Senin Sabtu libur. Enggak. Bodoh banget sih. Sekolahnya minggu doang. Senin Sabtu nggak sekolah. Nah lalu iblis dilepaskan. Nah ini saya hanya mengutip beberapa tafsiran ya. Namanya juga penafsir itu pasti punya dasar, POV. punya POV-nya. Itu bisa saja didebatkan bisa. Nah ketika ketika iblis ini dilepaskan, nah disitulah lalu istilahnya pencobaan. Pencobaan itu muncul, penganiayaan besar-besaran, pencobaan. Nah, maka ini nyambung juga dengan ungkapan Yesus. Ketika aku datang kembali ke bumi, adakah aku melihat iman di bumi? Untuk datang kedua kali ini dia melihat adakah aku melihat iman di bumi itu kan ketika anak manusia datang. Adakah ia melihat iman di bumi? Nah, itu nyambung banget. Maka ketika penganiayaan itu terjadi, siapa yang sanggup bertahan? Nah, kan ada juga kata-kata bertahan sampai kesudahannya. Boleh nggak? Nggak bisa Son. Itu ayat juga mungkin salah satu vision dari lu kan. Jadi banyak ayat rujukan yang lalu ketika tafsiran ini kita pakai alur berpikirnya sesuai penafsir ini. Kalau saya sih pribadi melihatnya benar juga. Didapati tuannya sedang bekerja misalnya. Ya ketika itu terjadi, siapa yang lalu masih bekerja, bertahan hidup dalam Tuhan gitu. Nah karena memang godaan-godaan itu menurut penafsir ini sangat-sangat besar. Dan semakin lama tuh semakin meningkat ya. Misalkan dari sekarang nih cobaannya udah banyak, makin ke akhir zaman tuh kemungkinan besar semakin berat gitu ya. Nah ini ada juga yang mengatakan bisa dalam arti komunal, artinya para pengikut Kristus secara komunal itu memang mengalami penganiayaan. Kembali mirip seperti di abad-abad 3 abad awal itu, ketika pengikut Kristus awal-awal disiksa, dibunuh segala macam. Dikit-dikit sebetulnya sekarang muncul ya. Terakhir ada berita yang di Kenya dipenggal 70. Tapi nggak tahu ya, beritanya masif sih. Tapi ya kan kita harus mencari sumber yang lengkap ya supaya kita tidak. Tapi bahwa berita-berita semacam itu banyak. Lalu Olimpiade Paris itu jelas itu ya. Penghinaan, pelecehan atau segala macamnya. Nah
itu komunal. Artinya secara umum gereja itu memang diserang. Dan nanti akan lebih masif lagi kalau kita lihat tafsiran ini ya, Moy. Iya. Baik itu juga personal. Iya. Bahwa kita ketika mencoba hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, itu tantangan, cobaan, penderitaannya tuh besar sekali. Nah, kembali lagi ke tadi, siapa yang sanggup bertahan sampai kesudahannya? Nah, ini kan kita bicara kiamat dalam arti berarti pengadilan umum ya. Ini juga bisa diterapkan untuk pengadilan khusus. Maksudnya apakah sampai kita nanti saatnya dipanggil Tuhan, kita juga tetap hidup yang dalam iman. Tadi. Ini ada kisah apa ya? Sederhana tapi menarik buat saya. Ketika ada orang lagi nyabut lumput tuh, orang Katolik lagi nyabut lumput. Pak, kalau bentar lagi kiamat atau bentar lagi Bapak dipanggil Tuhan, Bapak mau ngapain? Jawabannya dia apa? Ya saya sih nyabutin rumput sampai selesai. Saya beresin dulu. Gitu. Saya tetap ngalir rumput sampai selesai. Artinya dia yakin yang dia lakukan selama ini, benar loh. Itu sudah mempersiapkan diri kapanpun mau datang siap. Jadi ngapain harus diubah hidupnya? Gitu. Ya hidup yang biasa aja. Dengan hidup biasa begitu kan, mau sekarang oke, mau besok oke, mau tahun depan oke, ya hidup saya memang begini. Dan memang karena berjaga-jagalah itu, kita sudah mempraktikkan itu berarti dia. Kalau lu sekarang ditanya, kalau sekarang dipanggil mau ngapain? To be honest ya, gue kan sebenarnya era waktu bokap sakit ya, gue tuh orang yang tidak takut kehilangan. Gue sudah men-setting diri apapun gitu ya, termasuk bukan merasa sendiri sudah benar atau suci, belum. Tapi kebetulan di detik ini gue orang yang kisera-sera yang terjadi sudah siap untuk apapun gitu. Jadi ya menjadi yang terbaik aja. Sony pulang, ayo. Nggak dengar. Bentar, saya punya 2 teman baik. Saya sayang banget. Saya pengen mereka ikut saya. Mohon maaf, nanti yang muncul kan Tuhan Yesus, bukan Om Jin. Kalau Om Jin biasanya suka minta 3 permintaan. Gak apa-apa Son. Kamu saya kasih privilege ngajak teman. Oh siap, 2. Dia mana nih? Maaf yang ini ditolak. 2 aja. Aduh. Nah, pada akhirnya kejaman itu kan bukan apa ya, bukan sesuatu yang mau menakut-nakuti atau mengancam, membuat umat tidak tenang sebetulnya. Justru. Meskipun gambarannya secara manusiawi ya, mungkin secara psikis manusiawi kayak mengerikan memang gitu ya. Itu wajar. Atau sulit dimengerti. Kalau kita buka kitab Wahyu ya, setiap ayatnya ini, setiap pasalnya bahkan ini membuat kita surat untuk jemaat di Efesus. Kasih contohnya. Apakah kita juga, kan kita ngomong ini, kalau kita secara literal gitu ya, surat untuk jemaat di Efesus. Ya kita kan di Indonesia. Kita di Indonesia. Ciwastra malah. Yang mana misalnya? Maksudnya gini. Wahyu apa Paulus? Wahyu. Kemudian ada surat untuk jemaat di Smyrna, surat untuk jemaat di Sardis. Kalau kita mencoba ngirim ke Smirnov dia. Bukan. Itu enak yang leci. Nah, maksudnya bahkan kita masuk ke beberapa ayat. Ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Waduh. Kitab yang dimeterai anak domba. Memang ini adalah ayat yang kalau kita baca plek-plekan ini, kalau buat saya pribadi ya, pernah melihat awal-awal, ini kemana sih ini arahnya, kok abstrak. Jadi yang ditujukan ke siapa, terus masuk ke akan seperti ini. Justru sebaliknya mau, yang saya rasakan ketakutan sebagai manusia ya. Kok ya ini wajar aja. Ngeri banget, dan untuk siapa gitu. Tapi kan kalau ketika kitab, apalagi Perjanjian Baru ya, yang lebih banyak itu kan Paulus. Oke. Karena kan Paulus kan suratnya kepada sini, pada ini. Jemaat di. Kita bisa aja kalau dengan perspektif tertentu, ngapain gue baca, bukan buat gue. Betul. Gimana di sono gitu ya. Nah, kita mesti melihatnya bahwa teks-teks itu memang ditulis, bisa saja awalnya ditulis itu untuk kelompok jemaat tertentu. Saat itu. Bahkan memang Matius misalnya, Matius menulis Injil memang untuk orang Yahudi. Betul. Makanya dia nulis silsilahnya berdasarkan hukum Yahudi segala macam. Lukas bukan. Lukas bukan untuk orang Yahudi, untuk Theophilus yang diduga orang kaya lah, gitu ya, diduga. Itu untuk yang di luar. Awalnya itu pasti nggak mungkin dia nulis hanya untuk diri sendiri, buku harian. Gitu. Ngapain? Pasti dia menunjukkan kepada kelompok orang atau orang tertentu dengan konteks tertentu. Tetapi sebagai sebuah konten isi itu tetap universal dan selalu berkaitan dengan garis besar kitab suci secara besar dari Kejadian sampai Wahyu itu. Berarti kalau walaupun itu memang buat umat di mana kita sebagai umat melihatnya POV
kita lihat juga karakteristik orang yang sedang diomongin di sono dan isi pesannya, isi pesannya. Makanya memang ya ini kita nggak akan bahas banyak di sini ya. Iya. Kan kita mesti bukan tugas kita juga sih, tugas para penafsir terutama ya. Dia akan melihat tafsiran literalnya dulu. Arti kata ini apa, artinya apa. Lalu dari angle sudut pandang maksud penulis. Apa? Nah, lalu tafsiran menurut pembaca yang sekarang itu apa gitu. Tapi dan menurut saya juga demografinya masuk soal waktu itu misalkan di Efesus kenapa umatnya sampai disuratin nih. Oh ternyata lagi ada kasus apa. Ya misalkan kayak orang tua piala ya, suratin cup. Persib 15. Oh berarti buat kita kenapa kitab Wahyu ini kalau memang butuh waktu khusus untuk meluangkan, meneliti, mendalami, malah jadi rumit ya. Maksudnya kalau itu aja saya kuliah ada SKS sendiri. Mantap. Serius? Iya. C kan? C. Karena kalau C mau diulang apa-apa nggak diulang apa-apa gitu. Nama Wahyu tapi Wahyu salah. Udah keselingan. Ya artinya kita tuh memang nggak boleh ngasal ya. Ngasal dalam konteks ya kita baca nih, kita punya program misalkan baca kitab suci gitu. Karena kan kalau baca Wahyu nih ya, tak sangkakala yang kelima lalu malaikat. Kalau kita tidak memaknai kalimat per kalimat, bahkan ini jadi sesuatu yang rumit, abstrak dan ini ya gitu bakal kayak gini. Hati kecil manusia kita kan mana nanti akan ada nih. Terus kan sisi kita deskriptifnya muncul. Betul, visual kita perempuan dan naga. Ini ayat-ayat ini bahkan menggambarkan sesuatu yang buat otak manusia biasa kalau belum terjadi atau belum ada gejala, ini mah masih nanti gitu. Karena tidak umum nih hal-hal gini terjadi di dunia yang sedang kita jalani sekarang. Itulah pentingnya magisterium gereja. Loh ya, supaya menjaga kesatuan iman, kesatuan ajaran. Karena tentang akhir zaman saja, kalau cari di Google itu banyak pendapatnya yang sama-sama mengutip Alkitab, gitu. Tapi bagi Katolik tidak begitu. Contoh ya ada yang ditolak tuh misalnya apa ya? Kayak ini permohonan mosi bukan tentang akhir zaman ini. Tentang akhir zaman ini lalu menghubungkan dengan yang nanti saat itu ketika ada dua orang di rumah, satu akan diambil, satu akan dibawa. Oh iya, satu ditinggalkan, satu diambil, satu ditinggalkan. Di Injil ada kan? Ketika ada dua orang di pengirikan, yang satu akan diambil, satu akan ditinggalkan. Thanos banget ya di Injil ini. Ya iya. Endgame. Terus lalu 50% orang akan hilang. Lalu ditafsirkan bahwa berarti setengahnya. Oh iya, karena tiap ada dua hilang satu, dua hilang satu. Nah kan tidak literal begitu ya. Iya. Literal begitu. Termasuk kerajaan 1000 tahun, berarti 1000 kan tidak begitu. Wah. Yang pasti Yesus itu akan datang memang 2 kali. Yang pertama sudah terjadi sekitar 2000 tahun lalu dan wafat, bangkit, naik ke surga. Nah yang kedua inilah yang disebut akhir zaman itu. Dan datangnya kali ini tidak dengan kelahiran ya, lewat. Tidak. Gambarannya adalah kuda. Itu sudah disampaikan juga dalam Injil ketika Yesus naik ke surga oleh malaikat. Dia akan datang seperti engkau melihat. Sama seperti engkau melihat dia. Jadi ya pas dia naik itu mungkin nanti pas kedua kali ya gini gitu ya. Berarti gaya gravitasi gitu. Masih ada coy. Dia naik lalu dia turun. Siapa tahu bukan gravitasi. Tuhan Yesus tetap buminya yang naik. Iya. Jadi soalnya kita turun padahal enggak buminya yang naik. Atau ada tangga. Atau mau yang jangan-jangan dulu malah Babel dilanjutin lagi. Nyampe pembangunannya dilanjutkan. Okay. Dan kalau misalkan turunnya pakai kuda kan keren Son. Tapi kalau sampai turunnya misalkan pakai ala-ala kayak Mr. Bean, kan jadi jelek dong. Nah makanya ada bahasa-bahasa umat yang dipilih lalu diangkat gitu ya. Ada kata-kata diangkat itu. Pernah ada pertanyaan, loh kalau Tuhan Yesus turun ngapain orangnya diangkat? Oh iya juga benar. Sedangkan angkat itu istilah mungkin ya, bukan literally naik si fisiknya gitu. Ya bisa aja. Diangkat tuh dalam artian di bawah. Pertama kita bisa melihatnya begini, ketika Tuhan Yesus datang, kan ya tadi pertanyaannya logis juga ya. Kalau memang Tuhan Yesus mau turun, berarti kan turun nih. Tuhan Yesus turun, terus ngapain dia diangkat? Nggak ketemu dong. Beliau turun, papasan. Waduh, nah itu tuh yang diangkat berarti yang passing salah jalan sama Tuhan Yesus. Dia nggak ketemu. Pas ketemu, halah. Berarti nggak selamat. Banyak muatan. Aduh, itu lebih ke apa ya?
lebih ke menyambut sebetulnya. Ketika Tuhan Yesus datang, ini artinya itu yang memang dianggap layak, itu menyambut kedatangan Yesus itu. Maka kata-katanya lalu diangkat itu. Nah, diangkat juga dalam arti kan pandangan umum dari zaman dulu bahwa tahta surgawi itu kan di atas. Makanya bahasanya Tuhan Yesus turun. Itu artinya memang dari surga. Dari atas. Kita nggak usah membayangkan secara fisika. Kan bumi bulat, Bima Sakti, terus atasnya mana, bawahnya mana, itu terlalu jauh. Atasnya dari kutub utara. Kita pun nggak punya kemampuan membuktikan itu ya, secara budget, secara waktu. Betul. Jadi ya sudah, pokoknya konteks atas bawah surga dan bumi itu seperti itu. Lantas si ayat-ayat lain ini perlukah kita dalam apa konteks pemikiran manusia yang punya keterbatasan, ketujuh malapetaka. Contohnya aja nih ya, Wahyu 16. Materai. Apakah ini materai akan ada 7 malapetaka? Nanti kita hitung nanti kalau ada misalkan apa. Oh, ini yang pertama nih berarti benar nih kiamat, bro. Benar. Satu 6 lagi gitu. Nah, literal yang seperti itu tuh dari sisi kita manusia normal perlu kita amini nggak sih akan terjadi Pasti terjadi. Namanya juga itu kan kitab suci, pasti terjadi. Cuman godaannya adalah mengklaim bahwa inilah itu gitu. Inilah yang dituliskan itu gitu. Kadang-kadang kayak di kitab suci betul ya. Gitu. Dan genaplah nubuat dari siapa. Nah, itu kan jelas. Tapi itu bahwa terjadi. Misalnya contoh yang paling gampang lah. Ketika saya sebagai orang Katolik, ya orang Kristen yang pengikut Kristus, kok hidupnya kok malah menderita? Saya udah benar nih, hidupnya menderita. Kira-kira kalau tanpa ayat-ayat yang itu, saya akan goncang iman saya. Ternyata ikut Kristus malah kayak begini. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah menubuatkan dan meneguhkan, kalau kamu ikut aku tuh nanti gini loh. Justru saya pribadi paling enggak akan berpikir, dengan saya menderita karena mengimani Kristus, berarti ajaran Tuhan Yesus benar. Karena sudah disampaikan dari awal. Dan tidak akan mudah mikul salib sendiri. Nah, maka ketika kita sebagai umat Kristen, baik secara pribadi tadi personal maupun komunal, lalu mengalami serangan, mengalami penganiayaan, mengalami pelecehan dan macam-macam. Ketika membaca ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, kalau saya pribadi justru semakin diteguhkan. Makanya pada akhirnya ayat-ayat itu tuh bukan ayat-ayat ancaman, justru ayat-ayat harapan. Berarti umat nggak usah takut dong baca kitab-kitab akhir zaman. Karena namanya juga Injil, 4 Injil, dan secara umum kitab suci itu adalah kabar gembira. Lantas kenapa di gereja, nggak tahu, pengalaman saya cemil ya. Tadi banyak lantas, emang mana polisinya? Cemil ya. Tapi kenapa Wahyu jarang dibacakan sih? Dibaca dong. Jarang nggak sih? Jarang ya. Buat jarang ke gereja. Iya kan? Jarang ke gereja. Ini jawabannya. Maksudnya yang secara sejauh saya mengikuti juga ya, jarang tuh ngebahas yang terutama ayat-ayat yang perempuan dan naga. Akan ada. Kalau dijadikan bahan homili mungkin jarang. Tapi kalau bacaannya itu kan kalau liturgi kita sudah jelas. Siklus siklus bacaan mingguan itu kan 3 tahun, tahun A, tahun B, tahun C. Siklus misa harian itu kan 2 tahun, tahun 1, tahun 2. Pasti kebagian semua. Tapi ayat-ayat yang untuk homili itu yang tadi itu. Cuman apakah imamnya mau menjadikan ayat ini sebagai bahan homilinya, itu lain soal. Ada alasan tertentu. Romo sendiri bagaimana? Maksudnya kalau ini masuk ke magisterium gereja biasanya sih kayak itu saya nggak hafal deh. Misalnya menjelang minggu biasa ke 33, menjelang Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, itu kan udah mau akhir tahun liturgi gitu. Nah, itu tema-temanya juga tentang itu. Biasanya Wahyu itu dibacaan kedua sih sebenarnya bacaan kedua, karena bacaan pertama itu perjanjian lama biasanya. Tapi jarang untuk jadi homili ya. Jadi homili gitu. Karena kan homili dari Injil biasanya kan ya. Enggak juga, bisa aja. Yang penting ada bacaan itu. Mungkin juga tadi karena jarang ke gereja. Kalau dari umatnya mungkin pas bacaan itu dibacakan nggak ada gereja. Atau imamnya pas ada bacaannya itu dari bacaan kedua tentang Wahyu misalnya, kenapa kok malah bahasnya Injil juga, kok Wahyunya nggak dibahas? Ya mungkin kalau saya karena kuliahnya C tadi. Oh iya benar, bisa jadi.
Itu alasan paling mungkin daripada paling salah, manusiawi daripada salah. Taunya ada dosen saya jadi umat saya nggak tahu kan. Bener ya homilina aku mahal. Yang kedua, kemungkinan kedua nih Son, ya. Malah menimbulkan persepsi di umat sendiri. Misalkan tiba-tiba salah nangkep nih umat. Ya, itu dia Salah pentingnya nangkep ya. nih, Bisa jadi bahaya. juga. Perlu Karena pendalaman memang Alkitab ngebahas wahyu ini kitab sih itu memang. sulit memang. Sulit Oke. dipahami. Mau sendiri kalau di lingkungan para imam gitu, mau suka nggak sih ngebahas Kiamat, kiamat, imam. Kalau kita awam kan ya terbatas ya. Pengetahuan kita sebatas perang, ya, kan? Lalu penyakit. lalu antikris yang sedikit-sedikit lah. Sorry, beberapa orang mengangkat isu LGBT juga Betul. sebagai Ya. tanda-tanda gitu segala macam. Kalau di lingkungan imam ada bahasan apa mau Kita tentang akhir zaman? ngebahas umat. Ngebahas umat. Nih telur nugget jangan sampai netas ya. Enggak, daripada membahas akhir zaman kayaknya kami Kenapa, lebih Bang? sering membahas akhir SK kayaknya. Kapan SK-nya selesai? Maksudnya punya pandangan tafsiran berbeda nggak sih Mo, untuk para imam ini ngebahas akhir zaman yang harus dideliver ke umat nih kalau ada yang bertanya gitu. Banyak hal tentang akhir zaman. Ya kalau detail tadi terus terang aja kami tidak mungkin bisa menguasai tafsiran itu sedalam mungkin ya. Siapa Siapa yang Kami para imam. maksudnya siapa yang punya kapasitas mentafsirkan khususnya tentang Kalau akhir tafsiran zaman? itu kan magisterium gereja. Ada paus bersama para uskup. Oke. Nah, maksudnya dalam kesatuan dengan seluruh uskup. Oke. Tapi kalau misalkan ya maksudnya ada nggak sih yang sengaja ditugaskan untuk belajar tentang kitab Ada. Wahyu? Tapi kalau misalkan? romo-romo yang ahli kitab suci kan banyak. Cuman kan ketika misalnya ada imam membuat tulisan tafsir kitab Wahyu gitu ya. Kan tetap harus ada imprimatur dan nihil obstatnya. Oh, boleh pakai bahasa Indonesia? Nihil obstat tuh nihil nol, obstat tuh obstacle apa? Halangan ya. halangan. Oke. Oh. Tidak ada halangan dalam tulisan ini. Harus Tidak valid ada imprimatur tuh apa ya istilahnya apa, Chef? Ini yang udah Imprimatur tidak prematur. Imprimatur artinya dua otorisasinya itu imprimatur dan nihil obstat itu untuk menegaskan bahwa Tulisan ya ini. semua yang dijelaskan di buku ini itu tidak ada yang bertentangan dengan ACC ajaran dulu, gereja. bos, ACC editor ya. dulu, gitu. Untuk Beda layak. lagi, Beda lagi. editor. Ini yang Oh, secara otorisasi. substansial. Oh, ada berarti. Makanya ini buku ini tidak ada sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan ajaran gereja. Ada nggak sih referensi Mo yang membahas khusus kitab Wahyu untuk umat bisa bukan dengan mudah ya, tapi minimal dengan bahasa yang Lebih manusiawi. bisa dicerna gitu-gitu Mo? Ada nggak sih Kalau referensi buku, Mo? Atau Saya dokumen juga, even? saya juga malas. Tapi memang diakui ini kitab Wahyu ini Susah, berat. berat. Iya. Dari tata bahasa dan Iya. lain-lain juga. Makanya memang berat. kalau mau secara sederhana ya, ini terlepas dari akademis bahwa ini tafsirannya apa sih, maksudnya apa gitu. Pada waktu itu kondisinya bagaimana itu mengarah ke akademis, tapi untuk hidup praktis lah ya, hidup praktis umat beriman, saya sih melihatnya pewahyuan nubuat, sabda Tuhan tentang akhir zaman itu jangan dimaknai sebagai sebuah ancaman yang menakut-nakuti orang beriman. Oke. Tapi justru untuk meneguhkan umat beriman bahwa ini bagaimanapun juga seluruh kitab suci, meskipun isinya juga ada yang mengisahkan orang yang jatuh bangun ya, mengisahkan orang berdosa. Nah dari situ justru kelihatan bahwa kitab ini kitab pengharapan. Oke. Itu. Tapi kan sering kali kayak nggak tahu sih, kayak ada aja obrolan tongkrongan lagi mau gitu. Jangan-jangan kiamat ini cuman ala-ala aja nih, pura-pura doang nih biar orang cepat tobat gitu. Terserah kalau Jadi mau media. gitu ya. Kalau misalnya mau memaknai begitu terserah. Yang penting kan bukan makna resmi gereja kan. Nggak mungkin gereja buat ajaran hanya untuk ini. Kemana tuh? Tapi kalau misalnya bagi dia sendiri, misalnya Nodi nih ya. Nodi lagi bagian gak enak nih. Enak kan buat ujungnya bertobat ya. Oh iya. Misalnya buat Nodi nih, nggak jelas ke zaman apaan sih. Udahlah, gue nggak ngerti apa, tapi gue juga takut sebetulnya. Cuman daripada nanti gimana lah, daripada gue nggak tahu apa-apa, daripada kejadian, udah mending gue tobat aja. Kalau saya pribadi sebagai orang luar melihat, pada akhirnya Nodi bertobat ya udahlah. Hidup baik, Hidup baik lah. bagus gitu. Tapi memang perlu diluruskan, motivasi bertobatnya itu bukan karena ketakutan gitu. Jadi kita nggak pernah Ketulusan ya. pertobatan terus dikaitkan dengan ketakutan. Alasan itu nggak iya, pernah. iya. Pertobatan Karena itu takut selalu apa? dikaitkan dengan Penyesalan sukacita diri pengharapan. Itu ya berkali-kali gambaran Injil itu kan lebih
sukacita satu orang bertobat daripada 99 benar yang nggak butuh pertobatan. Nah, justru dengan adanya ini, ketika kita sudah tahu bahwa sebagai umat Kristiani konsekuensinya itu kayak begitu, maka ketika itu sudah terjadi, saya semakin punya iman bahwa yang saya percayai ini berarti memang benar. Kenapa? Yang terjadi ini sesuai dengan apa yang sudah diwatakan. Dan bagaimana dengan pengalaman spiritual orang yang mungkin disampaikan kembali, diberitakan kembali, kayak misalkan ada beberapa film diangkat dari kisah nyata tentang sosok anak yang mati suri, kemudian bertemu Tuhan, mengatakan berjaga-jagalah. Bahkan anak manusia sendiri mengatakan tidak tahu tapi suruh berjaga-jaga. Apakah sangat mungkin ada media-media, yaitu orang-orang tertentu yang ditugaskan, nah gereja Katolik memandang ini sebagai apakah benar yang gini-gini? Kalau itu bisa ada. Tapi soal waktu tetap tidak mungkin ada. Ya kalau soal waktu nggak ada clue buat waktu. Kapannya ya? Kapannya perungnya? Perung. Tapi kalau tanda-tandanya bunga asmara, lagu. Tahu lagi semuanya. Muda ini di sini. Ngakak paling kenceng Om Step. Kalau tanda-tandanya itu memang sudah disampaikan gitu dari awal di kitab suci gitu. Dan ya. itu bisa siapapun mendapatkan vision itu ya, mau ibarat kalau bisa dibilang jadi messengernya. Kalau kitab suci itu kan wahyu umum. Ya, itu tidak bisa diganggu gugat dan itu berlaku umum untuk semua orang. Tapi kan juga kita mengenal ada wahyu khusus. Wahyu khusus itu yang memang sifatnya personal atau partikular, itu tidak universal. Contoh yang berkaitan dengan ini misalnya ya, penampakan Bunda Maria aja. Ya, misalnya, nggak tahu pernah dibahas nggak ya penampakan ini? Kayaknya Bulan Maria kayaknya pernah kita yang Fatima. Cuman belum Portugis. Nggak detail, nggak mendalam banget. Nah, Fatima aja ya, karena saya kan parokinya Santa Maria Fatima. Asik. Kan saya Fatima. Saya apa? Iya benar. Bukan sayanya yang Fatima. Masuk kali. Parokinya. Dan punya gua Maria lagi. Susah itu. Betul. Dan ada sate karena enak lagi. Nanti jadi Wahyuni nanti. Bukan Wahyu lagi nih. Misalnya 3 anak itu ya, yang siapa? Lucia. Lucia itu kan jadi suster OCD juga. Yang sama dengan yang di Karmel Lembang itu. Nah, yang hidup kan tinggal Lucia, yang maksudnya yang hidup, yang sampai umurnya dewasa itu kan Lucia. Francesco sama satu lagi tuh meninggal waktu kecil. Aku nggak tahu kisah itunya. Kan bertiga mereka ya, perempuan 2, laki-laki. Lucia, Francesco sama Jacinta namanya tuh. Nah, Jacinta sama Francesco itu sakit ini itu. Yang gini aja dibahas. Francesco ini dan itu tergantung nunjuknya mana. Itu meninggal berapa tahun kemudian? Mungkin setahun 2 tahun kemudian meninggal karena sakit. Nah, Lucia inilah yang sampai dewasa dan jadi biarawati. Itu kan ada 6 kali penampakan. Nah, setiap penampakan itu ada pesannya. Dan salah satu pesan yang disampaikan itu terkait dengan masa depannya. Itu masa depan bertiga dan juga dunia. Bahkan itu kan berkaitan dengan isi pesannya Bunda Maria Fatima itu juga berkaitan dengan perang dunia dan juga komunis. Lalu Maria meminta tolong konsekrasikanlah Rusia bagi Allah gitu. Dikonsekrasikan, maksudnya didoakan, disucikan. Gitu. Jadi pesannya sangat spesifik gitu, partikular. Itu bicara tentang nantinya bakal gimana, bakal ada perang, itu dalam penampakan Bunda Maria disampaikan. Artinya nggak mungkin Bunda Maria inisiatif sendiri keluyuran kemana-mana, nggak dijagain sampai Portugal, ya kan? Sampai Portugal. Terus ya kasarnya mah ya jalan-jalan kali itu random namanya 3 anak terus nggak caplok gue gitu, nggak mungkin. Udah gabut tidak mungkin. Pasti ada alasannya. Seluruh penampakan orang kudus itu selalu terkait dengan Allah sendiri, nggak mungkin tidak. Nggak mungkin mereka terlepas dari Allah. Kenapa? Mereka sudah santo dan santa. Artinya mereka orang kudus Allah, sudah terikat penuh, bersatu penuh dengan Allah. Maka ketika terjadi penampakan santo santa dan itu benar sudah diverifikasi, terkait pasti dengan Allah sendiri. Ya, dan itu pasti sudah di ACC ya sama lah. Allah gitu. Sok mana ini ada perjalanan dinasnya itu surat jalan. Nah, dan itu kan pesannya APBN. APBN. Siapa tahu ada budgetnya. SPJ surat perjalanan dinas. Makanya itu pesan yang saya lupa yang bulan keberapa kan, 6 bulan itu dirahasiakan sebagian itu oleh tata suci. Baru berapa puluh tahun kemudian zamannya Santo Paulus II dibuka.
dibuka dan dipublikasikan. Salah satunya adalah yang tentang ini, itu tentang tadi. yang apa? Komunisme itu. Oke. Itu. Karena mungkin pada saat itu politiknya belum baik ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, Vatikan kan juga perlu hati-hati juga ya untuk. Kalau yang pesan-pesan misalnya, berdoalah, Rosario, itu pasti langsung dipublikasikan. Tapi kok ada message, kok agak mungkin tata suci melihatnya kok agak aneh nih, apa ini gitu. Nah, itu kan pesannya Maria. Belum kita baca kitab Wahyu, apa ini? Iya. Gitu. Nah, kebayangnya begitulah. Kebayangnya begitu. Artinya itu dia, sangat mungkin Tuhan menggunakan orang-orang tertentu untuk asal diverifikasi itu, kan tadi Maria, yang penting. Oke. Mau dengan berjaga-jaga ini kan sebenarnya konteks yang kita manusia mau ya, maksudnya kalau berjaga-jaga untuk seminggu ke depan hayulah gitu ya. Untuk sesuatu yang karena terukur gitu. Disitulah berarti ada unsur kesetiaan yang manusia kesetiaan, harus komitmen, konsistensi. Kalau Sony bilang jaga-jaganya untuk seminggu, mungkin itu nabung kali ya. Itu masih keukur. Bisa lah jaga-jaga sampai waktu gajian. Maksudnya jaga-jaga nggak berbuat jahat. Ini udah 2000 tahun terakhir ngomong gitu belum juga nih ukur otak manusia gitu ya. Wah, ini berarti memang justru kan buahnya ketika saya tidak tahu kapan itu terjadi, tapi tetap buahnya adalah kesetiaan tadi itu. Nah, kebayang nggak kalau lalu akhir zaman udah tahu kapan disebutkan tanggalnya last minute ya? Iya. Nanti rombong-rombong panik nanti. Sebulan terakhir pengakuan dosa semua ini. Elah Nodi ya. Lo bener kan? Iya, justru dengan tidak diwahyukannya kapan akhir zaman, baik itu akhir zaman umum tadi maupun akhir zaman personal, matinya saya sendiri-sendiri itu, dengan begitu kan saya diajak untuk setia menjalani hidup itu konsisten. Oke. Nah, bedanya contoh kalau dalam pendidikan ya, kadang-kadang ada guru yang menerapkan ulangan dadakan. Iya betul. Kuis dadakan tuh. Kuis dadakan. Itu. Kamu juga gitu ya kalau di kampus ya? Suka kuis dadakan? Enggak, Romo mah di gereja khotbah dadakan. Siapa tahu ya? Misa dadakan. Atau misa lu. Kenapa mau pengen? Guys kumpul, gua pengen misa. Di luar jadwal. Misa mendadak misa. Ya, kalau disebutkan kapan ujian itu ada plus minusnya juga. Nah, minusnya jangan-jangan siswa-siswi itu pinternya pas mau ujian doang. Iya. Belajarnya pas mau ujian. Kok kayak kenal kita loh. Betul. Lo nggak? Kalau saya dulu konsisten. Mantap. Tidak belajar. Mau ujian dikasih tahu, mau kakak dikasih tahu. Iya, saya jawabannya nggak tahu. Makanya ketika ada kuis dadakan, yang kaget gurunya. Kok jawaban apa? Jawaban macam apa ini? Mending kalau jawabannya bener ya, kalau salah. Mau ada yang mengatakan gini, kalau kiamat ini kita akan menemukan sosok Yesus yang berbeda nih. Karena waktu dia datang, dia membawa pesan damai. Tapi sekarang dia jadi hakim. Ini akan menjadi sosok Tuhan yang ternyata gini nih. Karena banyak referensi literasi bacaan yang menyatakan bahwa kali ini dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi semua umat manusia, dan di sana sudah nggak ada lagi tuh kesempatan kita. Yaudah deh Tuhan, maaf deh saya mau bertobat. Oh no, saya datang adalah sekarang saya mau ketok palu gitu. Itu apakah akan sosok Tuhan seperti itu dari gambaran yang kita dalam banyak angle? Iya, karena namanya juga pengadilan terakhir. Udah nggak ada lagi akan tuh diadili. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat karena ya udah berjaga-jaganya sudah selesai. Mempelai datang. Nah, siapa yang dalam keadaan lenteranya nyala, pelitanya nyala dengan cadangan minyak, dialah yang dimasukkan. Mempelainya datang tapi MC-nya masih di luar. Gimana di MC? Masih ada event yang lain. Ini juga mendadak resepsi ini. Iya benar, mendadak resepsi. Tengah malam kapan? Tengah malam tidur. Wah, mempelai datang. MC lagi cabut. Wah, ini udah harus siap semua berarti Bener, ya. Iya. Ini lagi ngecas hatong sama Holy Land. Namanya aja Holy Land. Iya, termasuk kan pengadilan personal tadi. Artinya kematian yang kita alami personal ya. Kapan saya meninggal, Sony, Nodi meninggal, kita cuma nggak ada yang tahu. Nah, ketika kita sudah meninggal,
bawa temennya mah. Kita bisa ngaku dosa nggak setelah meninggal? Nggak bisa. Nah iya. Bahkan kita nggak tahu bagaimana. Misalkan nanti ya kita masih dikasih umur, kemudian akhir zaman Tuhan Yesus datang turun nih, kita nggak ada yang tahu matinya itu bagaimana. Kan kita masih hidup saat itu. Kita terangkat berarti itu ya, yang gambaran-gambaran. Kita masuk gini. Yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal sebelum Yesus datang, kan definisi kematian menurut Gereja Katolik kan adalah terpisahnya roh dan tubuh dan jiwa. Ya jiwa dan roh itu kiolahnya. Kita. Ya, deket banget. Deket bisa. Ya karena jiwa manusia itu sekaligus rohnya yang memampukan manusia mengenal Sang Pencipta, roh. Nah, terpisah itu saat kematian. Nah, ketika pengadilan, baik itu pribadi maupun pengadilan khusus maupun yang umum, nah kan kebangkitan. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Artinya jiwa dan tubuhnya bersatu kembali. Hanya bedanya tubuh yang bersatu kembali ini tubuh yang berbeda. Bukan tubuh yang sudah hancur di makam, di tanah atau dikremasi. Itu tidak. Tubuh yang baru. Gambarnya seperti apa? Seperti Tuhan Yesus sendiri. Maksudnya mau? Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesusnya itu kan Yesus yang sama sekaligus Tuhan Yesus yang lain. Sama sekaligus lain. Sama artinya secara ini fisik. Aku yang sama. Maksudnya yang kamu lihat sebelum disalib sama yang kamu lihat sekarang ini sama nih loh. Nih pakunya kayaknya pakunya. Tapi sekaligus tubuh yang berbeda. Artinya tubuh yang tidak dapat lagi binasa. Kalau tubuh yang lama itu masih bisa sakit, bisa binasa, bisa keriput, bisa asam urat, asam lambung, curhat mau apa gimana ya? Balas bogo, bisa sama setat segala. Tapi ngomong-ngomong si Sony tadi bilang pengadilan terakhir Yesus akan hadir dengan sosok yang berbeda. Kalau saya suka punya imajinasi gitu ya, karena kebanyakan nonton film Kerasakti zaman dulu mau. Jadi ketika misalkan ini pengadilan terakhir, Yesus tuh berdiri dari atas ya, di atas tahta gitu ya. Awan di bawahnya tuh jenderal-jenderal perangnya dia semua tuh. Malaikat. Lalu Santa segala macam semua lihat ke bawah dan kita manusianya ada di bawah. Wah, ngeri itu ya. Kalau sampai kejadian kita nggak bisa menjawab apakah memang betul nanti visualnya seperti itu karena belum ada yang ngalamin. Buat kedatangan Yesus yang pertama pun tidak ada yang menduga bahwa Yesus datang dengan cara seperti itu. Iya juga, benar. Walaupun sebenarnya yang kedua ada gambarannya di kitab, yang tapi pertama belum juga ada tentu gambarannya. Yang pertama juga ada gambarannya. Dia akan datang dari bangsa Israel. Bethlehem, kota Daud, rumah roti. Lalu seorang perempuan muda akan mengandung. Dia akan melahirkan anak. Itu gambarnya sudah ada. Hanya kapannya itu nggak ada yang tahu. Kalau udah ada yang tahu, Bethlehem semua akan bikin spanduk selamat datang Mesias. Benar. Nah, ini kalau ini berkaitan sama akhir zaman juga ya. Kalau di teman-teman kita yang Muslim ada istilah Dajjal. Wah, ini kan sosok manusia yang akan muncul menjelang kiamat, membawa fitnah, menyesatkan umat manusia. Di Katolik kita kenal juga nggak sih, mau ada yang Dajjal? Atau mungkin saya kenal satu. Bukan. Coba ngaca aja. Saya mah DLLAJ. Dalaj. Bukan DJJL. Bukan. DLLAJ. Dalaj. Atau di kita kan ada sosok Lucifer. Apakah itu kita tidak bisa membandingkan ya? Itu maksudnya kita yang berbeda. Antichrist. Ya muaranya kan si jahat pasti. Yang dari dulu konsisten menentang Kristus siapa? Yang ingin jadi seperti Tuhan ya Lucifer ya. Ya si jahat itu. Tapi kan kita juga percaya bahwa si jahat itu tahu siapa Kristus. Karena tahu siapa Kristus, mereka tahu ini nggak bisa dilawan yang ini. Kita serang nih ya. Kita serang anak buahnya. Kita serang pengikutnya. Makanya Tuhan Yesus sebetulnya melawan iblis tenang-tenang aja. Hanya Dia menjanjikan akan melindungi kitanya. Aku akan menyertai kamu sampai ke zaman. Kenapa? Yang mau diserang itu kamu, bukan saya. Lawan saya mah gitu. Lo siapa? Jadi Tuhan mah nggak takut sama yang begitu. Lah ciptaan dia juga. Kita. Tuhan semua melawan begitu mah. Hanya yang Dia mau lindungi adalah kitanya. Kenapa? Kitanya yang rentan lemah. Sayangnya kita dikasih free will. Ada kalanya kita memilih tidak ke Tuhan. Kita malah memilih duniawi. Nah, tapi kenapa waktu itu di padang gurun iblis mencoba Yesus? Iseng gabut, nggak ada orang lagi, cuma ada Yesus. Itu apa alasannya? Mungkin
itu iblisnya lagi training. Nih, berani nggak lo lawan ini nih? Masih dipelonco masih. Ya karena Yesus juga waktu itu kan selama 33 tahun itu kan Yesus juga mengambil 2 kodrat kan, ilahi dan manusiawi. Maka sebagai manusia Yesus juga punya free will. Makanya di Taman Getsemani juga iblis menggoda Yesus lagi sebagai manusia. Gitu. Tapi sebagai kodrat ilahi, siapa yang bisa ngelawan? Kita yang dilawan. Nah, berarti PR kita nih ngelawan dajjal yang konon katanya udah punya anak sekarang. Anak dajjal. Iya, itu istilah buat teman-teman kita yang kelakuannya di luar nurul ya. Dasar anak dajjal. Ya konon dajjal udah punya. Berarti bapaknya dajjal juga dong. Dajjal senior. Mo, kita bicara afterlife. Akhirnya nih, ini juga dibahas di kitab Wahyu. Nanyanya juga yang kita belum alami semua. Iya. Tapi untung nanya ke orang yang tepat nih. Iya benar. Afterlife Mo, Yerusalem yang baru. Pernah ada gue cerita zaman kecil ya, langit dan bumi yang baru. Gue pernah dapat cerita, nanti mah kalau udah di surga kita udah nggak saling kenal. Udah nggak ada lagi hubungan orang tua anak. Nah, itu tidak ada lagi tuh orang tua anak. Kita akan mengingat dia sebagai anak kita. Dia mengingat dia sebagai orang tua. Bukan berarti kita lalu nggak kenal ya, bukan. Justru kita akan mengenal satu sama lain. Mengenal sebagai warga surga. Jadi sekarang kita nggak tahu nih Simon Petrus tuh kayak apa. Di surga entah bagaimana tanpa nemtek kita tahu. Woi Pet. Kenal. Ikrips bingits. Ikrip bingits. Tapi kan kalau dari gambar kita kelihatan Mo. Kan gambar itu kan visual manusiawi. Apakah betul kayak gitu juga? Iya. Tapi kita kan langsung mengenal. Mo, sorry Mo, ini biblical atau tafsir atau apa Mo yang info dari Remo ini kalau? Satu. Tuhan Yesus mengatakan kerajaan surga bukan soal makanan minuman, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Gitu. Artinya kategori-kategori dunia itu tidak lagi berlaku di surga. Kategori dunia, misalnya contoh tinggi, kurus. Yes. Wow. Maaf, kalau tinggi saya agak sensitif. Ya kan? Pokoknya tinggi, kurus, tunggu kiris itu udah nggak. Tunggu kiris. Ada kesana ternyata. Bisa kes nunggu kiris. Jangan kiris. Iya, kategori manusiawi, gemuk, kurus, ya kan, tinggi, rendah, kulit putih, hitam, strata sosial, itu nggak kaya, berlaku. miskin. Makanya yang disebut tadi tubuh mulia, tubuh yang tidak dapat lagi binasa. Sekarang kita ada kategori keriput lah. Sekarang kalau anti-aging. Makanya skincare nggak laku di surga. Mantap. Gitu. Jadi jualan lah skincare. Tapi tubuh yang baru, karena referensi kita Tuhan Yesus sendiri. Oke. Para murid Emmaus tidak langsung mengenali Tuhan Yesus yang berjalan di samping. Padahal suaranya pasti kan dia ngomong juga, gitu. Tidak langsung mengenali. Maria Magdalena tidak langsung mengenali. Karena apa? Bukan Yesusnya yang ini. Mereka sendiri yang sedang dalam kekalutan, kesedihan, putus asa, maka tidak mengenali kehadiran Yesus yang bangkit itu. Jadi bukan Yesus lalu gonta-ganti topeng, enggak. Iya. Gitu. Dan ada gambaran juga nanti kita apa sih yang kita lakukan di surga kalau memang ini adalah hidup kekal, ya memuji Tuhan saja. Tapi kan kita pakai otak manusia detik ini nih, memuji Tuhan sampai kapan? Berapa lagu? Apakah kita bedanya, kalau mau pipis gimana? Bedanya gini. Kalau otak manusia nih. Kalau di misa misalnya misa lama banget. Iya benar. Dan nanti di surga gitu. Kita lagu panjang banget. Jangan gitu. Lagu pembukaan terus pastor ngedupain. Ya elah makin ngedupain lagi. Lama. Karena masih ada kategori manusiawi. Tetapi kategori pujian kepada Allah di surga itu menyenangkan setiap saat. Makanya selama-lamanya. Bayangin gak kita ikut misa selama-lamanya? Jangan pakai otak manusia ya. Gak pakai otak manusia. Jangan mikir habis misa terus mau makan sate, habis misa mau kemana. Enggak. Bukan makan satenya. Iya, bukan. Makanya misanya pujian tanpa henti itu. Para malaikat satu suara memuji tanpa henti dengan nyanyian tanpa henti. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan misalnya. Bumi langit yang baru, apakah nanti akan ada bumi? Itu yang kita sebut restorasi. PT KAI. Bukan. Ini ngebangun motor dari hancur. Saya daripada restorasi, saya lebih suka reklamasi. Saya lebih suka restoran. Apa itu mau restorasi? Restorasi ya restore. Sorry, ini kita berandai-andai. Apakah kita yang sama akan mengalami hidup yang baru? Sama sekaligus lain. Nah, halo. Artinya kita tidak akan bisa menyakiti secara pribadi. Pribadi yang masuk surga itu kan pribadi yang sama dengan yang di dunia kan. Sony masuk surga, berarti Sony yang ini, bukan Sony yang lain. Tapi Sony yang beda juga. Sony di surga itu kayak apakah bentukannya begini? Belum tentu. Bukan belum tentu, sudah pasti tidak. Udah pasti tidak. Karena Sony yang begini itu bisa sakit, bisa binasa, bisa luka, bisa
bisa mati. Sementara tubuh mulia nanti itu tidak bisa lagi, terluka, sakit, menua, Termasuk keriput. ada yang bilang kita akan jadi anak-anak, sosok anak-anak di surga? Yang itu malaikat, seperti para malaikat. Nah, seperti para malaikat kayak apa? Kita juga mungkin bisa jadi salah image. Kan kita di sini kan tak cemerlang, tak rupawan, tak lagu Glenn. Malaikat. Tapi tak cemerlang, tak rupawan. Maksudnya kan menggambarkan Gabriel gimana, ya kan? Menggambarkan visual untuk membantu kita. Tapi wujudnya kita persisnya kayak apa kan nggak ada yang tahu. Mungkin kita di sana hanya sekedar pria-pria botak berkumpul bertiga yang nggak ada wajahnya rata semua mukanya. Bisa jadi. Tapi namanya kesatuan penuh dengan Allah di surat Paulus tuh ada tuh. Kita sekarang belum bisa mengetahui seperti apa kita nanti kelak. Gitu. Kalau sudah bersatu penuh dengan Allah baru kita tahu semua. Cuman kan makanya Yesus kan tidak pernah menjelaskan secara definitif definisi akhir zaman adalah surga, enggak. Gambaran. Supaya manusia bisa punya imaji dan berjaga-jaga itu kalau pengen masuk ke kerajaan surga, siap-siap aja berbuat yang aku ajarkan kepadamu. Atau barangkali nggak tahu konspirasi lainnya. Kalau kita lihat penemuan alien, ternyata alien itu adalah sosok salah satu fallen angel yang gagal ya, balik pulang ke dunia. Bisa jadi. Lu gagal. Mukanya kita kayak alien, bisa jadi kan. We never know. Nah, ini kan ada hal-hal yang lalu ngapain kita membuang energi pikiran untuk membahas sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita jawab saat ini dengan otak manusia kita manusia. Dan memang tidak diwahyukan juga, ya kan? Nah, maka lebih baik kita menghabiskan energi, waktu, tenaga, pikiran untuk menjawab dan memutuskan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini. Contohnya adalah berjaga-jaga. Artinya ya kita hidup seoptimal mungkin sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, supaya kapanpun itu datang, saya dalam keadaan siap. Siap itu bukan berarti layak, sungguh layak. Kita dihakimi, betul, tadi kan Yesus hakim, betul. Tapi jangan lupa Tuhan itu adil dan bijaksana. Kasih. Kalau hanya dengan pengadilan kita semua masuk neraka semua. Sudah jelas. Tapi kan Allah Maha Kasih juga. Kita dilayakkan. Mau kita boleh pede nggak sih sekarang? Belum. Kalau misalkan sekarang kita seorang Kristen, pengikut Kristus gitu ya, sudah dibaptis, kita tahu kita tidak akan pernah 100% hidup sempurna di dunia, tapi kita boleh pede hari pengabdian. Nggak takut, saya masuk surga saya mah. Boleh pede yakin. Bukan boleh, harus. Harus yakin. Harus yakin. Nah, kalau nggak ngapain kita menempuh jalan yang ujungnya kita nggak yakin? Gue takutnya gini, mau ketemu sama si Sony di tengah jalan. Cie, salah. balik. Salah. Sombong sih lo. Nggak jadi. Ternyata yang benar itu adalah penyembah podcast gitu. Wah, agama apa ini? Ya bukan jumawa, bukan lalu menjadi tapi keimanan arogan, kita tapi kita memang yakin, harus mantap. Kalau nggak yakin ngapain itu para rasul juga mau disiksa begitu kalau nggak punya keyakinan? Kalau yakin berarti kita nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Harapan itu tadi. Karena punya harapan. Tapi action harus ada ya. Bahwa membuat kita menderita, betul. Membuat kita mungkin jadi sakit, jadi terhina, jadi sedih, putus asa, itu bisa jadi sama manusiawi. Tapi jangan kehilangan 3 itu, iman, harapan, dan kasih. Wah, itu ternyata penting ya, iman, harapan, kasih itu. Tidak semudah diomongin. Betul. Termasuk ayat ini Pak, ayat 1 gue kan. Apa itu? Dan kau akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sampai kesudahannya. Wow. Jadi kalau misalnya karena kita Katolik terus selalu kita dikucilkan di itu. Kalau saya semakin bersyukur, berarti Injil benar. Justru kalau jadi Katolik malah bukan happy ya, kayak lempeng-lempeng aja, kayak malah jalan di dunia karena orang Katolik lah. Kok beda sama yang kita ikutin? Tulis Yesus menderita disalib kok. Mau ini menjelang pertanyaan terakhir gitu ya, Mo ya. Menjelang pertanyaan akhir zaman. Dari tadi tuh udah. Ini menjelang masa Prapaskah nih, kan? Bentar lagi nih. Semoga tayangnya sebelum Paskah nih ya. Iya pasti. Pasti. Kan kita nggak punya episode lain, Pak. Stok habis nih. Jadi ini kan kita bentar lagi masuk masa Prapaskah. Masa tobat juga nih, gitu. Berarti boleh dimanfaatkan sama umat semua untuk bertobat nih, Mo. Iya, masa tobat kan setiap setahun ya, masa tobat. Maksudnya kita bertobat kan nggak cuma Prapaskah doang, tapi secara istimewa. Karena kita mau menyambut perayaan puncak iman, yaitu Paskah. Dan bagaimana cara menyampaikan para orang tua ke anak-anak
yang masih kecil tentang konsep kiamat dan akhir zaman? Biar nggak takut mau. Biar apa yang kira-kira untuk mempermudah? Saya kesulitan nih menjelaskan. Mulai dari ini ya, misalnya kesehatan. Terus kamu makan yang sehat, hidup sehat. Kapanpun ada misalnya ada lagi musim dingin, musim apa, kamu badannya udah siap. Bilang sesuatu yang real sama kita mereka. Kita kan nggak hanya hidup sehat ketika ada wabah penyakit harusnya. Kapanpun gitu. Kamu belajar setiap hari. Kapanpun nanti guru nanya, kamu bisa jawab. Gitu. Misalnya, mungkin ya. Saya kan nggak punya anak. Iya juga sih. Iya, di sini yang punya anak cuma saya. Iya. Jadi saya juga tidak tahu. Lu gimana? Kalau saya ngajarinnya pakai lagu Sal Priadi aja lah. Sepertinya adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air. Tapi dia ini usul saya hindari menggunakan gambaran-gambaran yang malah mengancam, menakutkan. Tapi apa gimana caranya? Karena psikologis kan mereka mendengar itu malah justru gimana caranya kita dengan pengajaran itu malah membangkitkan harapan. Ya gimana itu? Harapan. Ya gimana itu? Setelah ini. Setelah yang satu ini. Ya semoga ini bisa membuka wacana bahwa pertama jangan pernah takut membahas. Lagu tadi ya. Apa tuh? It's the end of the world. It's the end of the world. Ketika kehilangan cinta. Iya. Nah, maka setiap hari cintailah. Kapan saatnya orang cinta itu hilang, kita tidak menyesal bahwa harusnya saya kemarin gini. Waduh saya nyesel nggak dengerin kata-kata papa sebelum meninggal. Emang ngomong apa? Nggak denger. Nggak kedengeran. Berarti yang bukan karena tidak memperhatikan. Kebetulan nggak kedengeran. Tapi benar, kalau bisa mencintai kehidupanmu, keseharianmu, pekerjaanmu, kenapa nggak? Kapanpun ada sesuatu yang kita tidak harapkan, kita minimal tidak terlalu menyesal. Dan itu bagian dari berjaga-jaga tadi. Apapun saya menang. Masih lucu lagi setelah sekian gitu aja. Sepertinya harus ada obrolan kedua nih. Kalau mau mungkin nanti Romo Guntur biasa ngebahas kitab suci. Ya dia tuh jago. Jago. Emang kuliahnya angkatan, teman angkatan. Supaya kita bisa mengerti ini banyak ya, kita pengen ngebahas khusus tentang Kidung Agung. Kita juga pengen ngebahas beberapa surat seperti Wahyu gitu. Dan juga Deuterokanonika. Deuterokanonika juga kita belum kita bahas nih, menarik. Jadi menunggu Romo Guntur ya. Jadi Bapak Ibu umat yang ketemu Romo Guntur tolong bilangin dicari sama tim rumah Noni. Harus kita on airin mulu nih pastor-pastornya nih. Bilang diajak sama teman angkatan gitu. Iya, asik teman angkatan. Tapi bedanya beliau lulus kuliah kan. Minimal nggak cek lah. Dulu minimal nggak cek Wahyunya. Dia lulus, saya lolos. Terus lulus. ketemu Lilis. Aduh, terima kasih Pastor Aloy. Sama-sama. Terima kasih. Nah, semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap berjaga-jaga menantikan episode Rumah Noni selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu umat yang sudah menyaksikan, dan ini adalah salam perpisahan dari Romo Aloy. Enggak. Kan jaga-jaga. Siapa tahu abis ini kiamat. Siapa tahu. Enggak. Atau ditugaskan kemana? Ya, betul. Kita ketemu di Rumah Noni berikutnya. Bye.